Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang gaya Lorentz bagian yang kedua. Yap, masih ingat materi Bapak yang telah lalu untuk gaya Lorentz yang bagian pertama? Tepat sekali. Gaya Lorentz adalah gaya magnet. Ya, gaya magnet pada kawat yang berarus listrik. Atau boleh kita katakan gaya magnet pada medan magnet berarus listrik. Ya, seperti itu ya. Ingat ya, aturan untuk menunjukkan gaya Lorentz seperti ini. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Di mana jempol yang menunjuk ke atas, ini yang menunjukkan kuat arus. Telunjuk ini adalah garis medan magnetnya. Dan yang ke depan adalah gaya Lorentz-nya. Ya, oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih mengulik lagi tentang gaya Lorentz. Ya, variabel-variabel apa yang mempengaruhi dan yang terdapat pada gaya Lorentz. Ya, oke. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Anton Lorentz, ya, gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, kuat medan magnetnya. Ingat ya, pada kawat yang berarus listrik, di sekitarnya terdapat garis gaya magnet listrik, arus listrik ya, arus listrik. Nah, tentunya di sekitar kawat ini terdapat kuat medan, ya. Nah, oleh karenanya yang mempengaruhi hal yang pertama yang berpengaruh terhadap gaya Lorentz adalah kuat medan magnet di sekitar arus listrik, ya. Nah, kuat medan magnet ini dilambangkan dengan huruf variabel B besar. Oke. Nah, satuan kuat medan magnet sendiri adalah Tesla. Ya, disingkat T besar. Pak Ismail kok namanya Tesla? Ya, diambil dari fisikawan Amerika Nikola Tesla, ya. Orang yang pertama kali meriset tentang kuat medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, ya. Oke, sekali lagi, yang mempengaruhi pertama kuat medan magnet, lambangnya B besar, satuannya Tesla atau disingkat T. Yang kedua, kuat arus listriknya. Jelas sekali ya, kalau sebuah kawat dialiri kuat arus listrik, besar kuat arus ini mempengaruhi medan magnet di sekitar kawat ini. Jadi yang nanti akan berdampak pada gaya Lorentz yang ditimbulkan. Jadi yang kedua adalah kuat arus listrik, ya. Lambangnya adalah I. Oke, satuan kuat arus seperti yang kita pelajari yang telah lalu adalah ampere, ya. Oke. Dan yang ketiga adalah panjang kawat penghantarnya atau panjang kabelnya, ya. Dilambangkan dengan variabel L kecil, L, ya. Di mana satuan panjang di mana-mana besaran pokok adalah meter. Nah, hasil riset yang dilakukan oleh Lorentz, 3 variabel inilah, yaitu kuat medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat, yang mempengaruhi besar kecilnya gaya Lorentz yang ditimbulkan. Dan ketiga variabel ini itu berpengaruh berbanding lurus terhadap gaya Lorentz. Jadi kuat medan itu berbanding lurus dengan F atau gaya Lorentz-nya. Kemudian kuat arus listrik juga berbanding lurus dengan X atau gaya Lorentz-nya. Dan panjang kawat juga berbanding lurus atau sebanding ya dengan F atau gaya Lorentz-nya. Nah, karena ketiga variabel ini saling mempengaruhi dan berbanding lurus atau sebanding, maka diformulakan atau dirumuskan gaya Lorentz adalah hasil kali antara kuat medan magnet dikali kuat arus listrik dan panjang kawat atau disingkat BIL. F sama dengan B kuat medan magnet dikali I kuat arus listrik dan L panjang kawatnya. F sama dengan BIL. Nah, seperti itu. Ya, di mana F adalah gaya Lorentz. Ya, oke. Satuan gaya di mana-mana Newton. Ya, walaupun namanya gaya Lorentz, tetap menggunakan satuan dasar gayanya adalah Newton satuannya. Oke. Nah,
Anak-anak biar nggak bingung untuk mengubah salah satu atau mau mendesain salah satu dari variabel rumus gaya Lorentz ya seperti ini. Bapak sudah buatkan segitiga untuk memudahkan pengingatnya. Jadi seperti ini. Ya, segitiganya ya. Oke, di mana F posisinya di atas, kemudian variabel yang berpengaruh semuanya di bawah. B kali I kali L. Nah, penggunaan rumus segitiga untuk memudahkan kalian ini mudah sekali, memang mudah ya. Jadi kalau kita ingin tahu variabel yang diketahui, kita tinggal tutup salah satu variabelnya. Contoh, F-nya kita tutup. Nah, berarti kan jelas ya. Antara B, I kali L ini kedudukannya sejajar. Berarti kan sebanding. Oke, berarti kalau kita tutup F sama dengan B kali I kali L. Nah, seperti itu. Oke. Pak, gimana kalau kita pengen tahu berapa rumus untuk atau formula untuk mencari variabel B? B-nya kita tutup. Nah, gitu ya. F-nya di atas, I sama L-nya di bawah. Jadi B sama dengan, karena posisi F di atas, F dibagi. Nah, begitu ya. I kali L. I kali L. Seperti itu. Ya. Pak Ismail, gimana kalau kita pengen mencari variabel I-nya kita tutup? Nah, ingat posisinya. F-nya di atas, B dengan L di bawah. Oke. Berarti di sini I sama dengan, karena posisi F di atas dia pembilang. Nah, F dibagi. Oke. Posisi B dan L di bawah. B kali L. Oke. Gimana kalau kita pengen tahu variabel L, formula atau rumusnya? Nah, L-nya kita tutup. Nah, ingat posisinya. F-nya di atas, B kali I di bawah. Oke, berarti L sama dengan F-nya di atas ya. Pembilang ya. Pembilang F dibagi. Oke. I dan B-nya di bawah. B kali I. Nah, seperti itu. Ya. Anak-anak gak usah bingung dengan bolak-balik seperti ini. Asal tahu konsep dasar dari segitiga rumus gaya Lorentz-nya. Oke, kita tinggal menutup dan memberikan rumusan seperti ini. Ya, paham ya? Oke, mudah sekali. Demikian apa yang Bapak sampaikan tentang gaya Lorentz. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semuanya ya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.